100 tahun sehat Indonesia berakar dan berbuah. Sempat berpikir bahwa kalau penyelenggaraan ilahi itu berarti kita selalu mengalami hal yang luar biasa dalam hidup atau hal-hal yang indah. Ternyata ketika saya merenungkan, ada hal yang menurut saya menarik. Jadi ternyata penyelenggaraan ilahi itu bukan melulu hal-hal yang kita alami itu yang baik, yang menurut keinginan kita. Ya, saya ambil contoh salah satu ketika saya ditunda untuk ditabiskan menjadi diakon. Ya, awalnya itu secara spontan saya memberontak. Kemudian saya bertanya, barangkali bukan ini jalan panggilan saya. Tetapi justru ketika saya ditunda, kemudian saya dikirim ke Wasior. Nah, itu saya merasakan sungguh bahwa penyelenggaraan Tuhan itu bekerja melalui para formator, lebih-lebih para pimpinan. Dan ketika saya dikirim ke sana, saya sungguh-sungguh merasakan perkembangan diri saya lebih baik. Kemudian kematangan saya dalam mempersiapkan menjadi seorang imam itu justru lebih baik. Dan saya mengalami bagaimana berada dalam medan pastoral yang real. Dan justru saya sungguh-sungguh bisa mempersiapkan diri, menerima diri saya, dan siap untuk menjadi seorang imam. Dan penyelenggaraan ilahi itu juga saya rasakan ketika saya di sana. Saya tidak pernah tahu kalau pada akhirnya ditabiskan di Papua. Nah, itu suatu penyelenggaraan ilahi bagi saya. Dan itu saya kira bahwa penyelenggaraan ilahi justru kadang bekerja di saat-saat yang tidak kita inginkan. Bahkan di saat yang tidak kita duga. Pengalaman saya ditolak untuk mengikrarkan atau ditabiskan menjadi diakon itu awalnya saya anggap sebagai sesuatu penolakan dari kongregasi untuk saya. Tapi justru akhirnya saya mengalami bahwa itu justru penyelenggaraan Tuhan bagi hidup saya, supaya saya bisa menjadi lebih berkembang. Dan di sana saya mengalami itu. Saya bisa berkembang dengan lebih baik, bisa melayani dengan lebih matang, bisa menjadi seorang pribadi, seorang misionaris yang tangguh. Dan harapan saya ya untuk kongregasi kedepannya, saya kira ya kita dalam hal apapun, tentu saja bukan hanya dalam hal baik, tetapi dalam hal buruk pun kita harus mengakui dan menyadari bahwa penyelenggaraan Tuhan itu selalu ada, asalkan kita sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, rendah hati, terbuka pada panggilan Tuhan itu. Dan bagi saya ini adalah sesuatu yang tidak mudah, karena seringkali kita menutup diri atau bahkan seringkali kita tidak mengakui bahwa karya Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Seringkali kita selalu mengandalkan diri kita. Nah, seringkali kita masuk, oh ini karya saya, ini ide saya, ini saya yang ketika zaman saya. Seringkali kita tidak pernah mengakui bahwa oh ini karya Roh Kudus, ini karya Allah, penyertaan Allah dalam hidup saya, sehingga segala sesuatu yang dimulai dengan hal yang kecil akhirnya bisa berjalan seperti ini. Saya kira juga pengalaman kongregasi misi ke Indonesia ini melewati proses atau peristiwa-peristiwa yang sulit juga. Ketika dulu awal datangnya kongregasi misi di Indonesia juga melewati tahap-tahap yang tidak mudah. Mereka harus membuat suatu keputusan yang tidak disukai banyak orang. Tetapi justru di situ Roh Allah atau Roh Kudus bekerja, karya Allah bekerja, penyelenggaraan ilahi bekerja, dan akhirnya kita tahu sampai sekarang kongregasi misi boleh bermisi di beberapa keuskupan di Indonesia. Sekira itu. Jadi dalam hidup, barangkali dalam panggilan menjadi seorang imam, ya pertama-tama kita tuh harus menyediakan diri untuk panggilan Tuhan, bersedia. Kemudian Tuhan itu tidak pernah memaksa kita untuk berkarya baginya, tetapi Dia bisa menggunakan kita ketika kita memiliki hati yang terbuka. Aku diutus